Cek, masuk. Oke. Selamat siang rekan-rekan semua. Ini kalau copot masker boleh nggak? Lepekan. Menular lewat Zoom, Mas. Gimana? Menular lewat Zoom nanti. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah sudah menyempatkan waktunya. Terus terima kasih juga untuk kesempatannya Mas Dodi. Sebenarnya hari ini kita pengen sharing saja apa yang selama ini kita kegiatan di RSA terkait dengan pengembangan sistem informasi rumah sakit, terutama kalau ini hari ini kita sharing tentang mobile apps yang selama mungkin sekitar 6 atau 8 bulan terakhir lah itu kita kembangkan secara intensif. Jadi hari ini pertama saya mulai dulu dengan disclaimer bahwa yang mengembangkan di sini sebenarnya juga tarafnya juga masih belajar, itu satu. Yang kedua, nanti kita selain yang pertama saya akan mulai dulu cerita pengembangan seperti apa, terus nanti akan disambung ya sedikit sharing teknis. Jadi nanti teman-teman kalau barangkali juga sedang melakukan hal yang sama, sehingga nanti kita bisa saling memberi masukan dan saran untuk untuk kemajuan kita bersama. Terus hari ini nanti nggak ada moderatornya ya Mas ya, Mas Dodi? Nggak perlu moderator nggak? Nggak usah, Mas. Lanjut aja. Oke, maksudnya karena nggak pakai moderator, maka nanti teman-teman kalau misalnya mau langsung bertanya, bisa langsung menyela apa yang kita sampaikan. Saya pikir kita simpel saja sharingnya sehingga tidak terlalu formal. Sebelum saya mulai, mungkin Mas Dodi mau dulu, sawalan dulu. Saya peserta, Mas. Ya, mewakili Mas Dodi. Mohon maaf lahir batin. Kalau selama ini kita semoga sawal ini ya seperti sawal-sawal sebelumnya dan seperti sawal-sawal yang akan datang tetap baik, sehat, penuh berkah untuk kita semua, dan semoga tanpa kita minta maaf juga sudah dimaafkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebenarnya ya sawaran itu ya formalitas saja karena pasti memaafkan rekan-rekan semuanya. Oke, yang pertama ini saya share dulu, share screen, mohon izin. Oh ya, hari ini nanti yang ikut sharing saya, kemudian rekan saya namanya Rum Haider, terus kemudian nanti ada Prima Ananda. Untuk teknisnya saya hari ini karena saya juga masih belajar untuk pengembangan mobile ini, jadi nanti teknisnya biar yang lebih intens dalam pengembangan. Gitu. Salah. Orang aku ya. Screen. Kalau teman-teman penasaran dengan aplikasinya, bisa langsung download di sini atau searching di Play Store. Kita launching di Play Store itu bulan Februari kemarin. Untuk yang App Store di Apple itu kita belum ada approval, jadi sebenarnya ya kesalahannya itu kesalahan penggunaan akun sebenarnya.
Jadi ceritanya kita menggunakan akun pribadi, bukan akun institusi. Jadi ternyata itu kalau di Apple itu juga menimbulkan masalah approval. Kita menggunakan akun pribadi, tapi aplikasi yang kita upload itu representasi dari sebuah institusi kayak gitu. Nah, ini kita baru banding, jadi moga-moga bisa tayang di App Store secepatnya. Nggak tahu, sudah banding 2 kali, sampai hari ini sudah banding 2 kali dan belum di-approve juga. Nah, jadi ceritanya kita itu sudah agak sebenarnya kita tahun 2018 itu sudah punya mobile apps ya. Waktu itu kita sebenarnya lebih mirip hibah. Jadi dari Gamma Techno itu memberikan hibah ke kita untuk mobile apps, karena Gamma Techno juga punya kepentingan untuk bisnis, ada rencana ekspansi bisnis ke rumah sakit, dan mereka kerjasama dengan kita pengembangan mobile apps. Terus kemudian sempat tayang juga di Play Store selama 2 tahun, kita jalan 2 tahun menggunakan itu. Tapi kerjasama ini terkendala dengan ketersediaan resource, baik resource di RSA maupun di Gamma Techno. Gamma Techno sendiri karena banyak proyek yang butuh resource yang besar, akhirnya resource yang selama ini digunakan untuk pengembangan mobile apps itu dialihkan untuk proyek-proyek yang lebih membutuhkan resource yang besar. Kita sempat menggunakan 2 tahun, terus kemudian selama 2 tahun ini kita ya belajar banyak juga terkait dari proses bisnis, terus kemudian kendala-kendala apa di lapangan, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan apa, terus kemudian kita berusaha terus mengembangkan, tapi ternyata akhirnya kita pada satu titik harus memutuskan untuk melakukan pengembangan sendiri dan mengalokasikan resource yang memang lebih intensif untuk untuk pengembangan mobile ini. Alasannya adalah yang pertama, saya pikir kita semua sepakat kalau mobile platform ini bagaimanapun juga itu kebutuhan yang pada akhirnya tidak bisa kita hindarkan. Beberapa sistem yang selama ini mungkin teman-teman mengembangkan di desktop itu saya yakin sudah ada mulai ada rasa kebutuhan itu dipindah atau diakses lewat platform mobile. Dan kenapa kok kita akhirnya menggunakan pengembangan yang sifatnya memang mobile atau aplikasi, bukan lewat web gitu. Karena ya kita nganggap kalau aplikasi lebih mudah digunakan, terus kemudian aksesibilitasnya juga lebih baik, terus lebih native juga di HP, di perangkat mobile. Beda seperti kayak misalnya berbasis web itu meskipun bisa dibuka lewat browser di HP, tapi kemampuan browser di HP juga ada keterbatasan yang kita tidak bisa mengatasi kayak gitu. Nah, isunya waktu itu adalah itu yang kerjasama kita dengan Gamma Techno ya. Terus yang kedua adalah mau nggak mau akhirnya kita nanti harus mengembangkan platform mobile sedikit atau banyak, pada akhirnya nanti juga lama-lama juga akan banyak juga. Terus dari teman-teman di pelayanan juga sudah mulai mulai ada desakan bahwa kita harus sudah mulai memanfaatkan platform mobile ini semaksimal mungkin dan sebaik mungkin supaya beberapa pekerjaan di di rumah sakit itu lebih efisien, lebih baik, dan lebih mudah dijangkau atau aksesibilitasnya lebih baik. Terus kemudian kita keputusan strategik yang kita ambil itu tahun kemarin, tahun 2020 itu ada kita melakukan rekrutmen programmer baru. Ada 2 orang yang kita rekrut, memang kita Bismillah kita rekrut untuk pengembangan mobile. Dan saya pikir untuk institusi seperti UGM yang yang sangat birokrasinya panjang, itu mungkin tidak seperti institusi swasta misalnya dari sisi nego gaji, terus kemudian kontrak dan sebagainya, ada ketentuan-ketentuan yang mau nggak mau kita harus patuhi, dan itu ternyata cukup merepotkan ketika kita mau melakukan rekrutmen programmer yang siap pakai. Akhirnya ya kita
dengan apa ya, dengan niat tulus ikhlas lah, itu kita memutuskan nggak apa-apa kita rekrut programmer yang apa, yang masih apa, baru lulus, tapi punya basic yang dasar untuk pengembangan mobile. Yang lebih penting lagi, kita harus yakin bahwa programmer ini bisa berkembang ke depannya. Terus akhirnya ya sudah kita lakukan rekrutmen 2 orang, terus kemudian di awal memang kita sampaikan bahwa ini kita akan apa, hire untuk pengembangan apa, mobile apps. Itu keputusan strategisnya. Terus kemudian rencana strategisnya adalah dari kita memiliki resource 2 orang programmer ini, kita mulai apa, memikirkan apa namanya, rencana-rencana bisnis yang memang bisa ditopang oleh platform mobile. Dan saya pikir banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari platform mobile ini. Apa namanya, dan kita waktu itu memulainya bukan langsung dengan aplikasi pendaftaran ya, tapi kita mulai dari mengembangkan aplikasi yang selama ini itu tidak terlalu terekspos di publik. Yang pertama kita itu mengembangkan Sikutif, sistem informasi eksekutif, aplikasi untuk direksi dan apa namanya, dan manajemen, yang isinya dashboard kayak gitu, sehingga lebih mudah diakses. Selama ini kan kita memiliki dashboard tapi basisnya apa namanya, desktop. Nah, kemudian kita kembangkan dulu itu sebenarnya dalam rangka tahap belajar, dan alhamdulillah sukses. Kita mengembangkan platform apa, dashboard itu dalam bentuk mobile. Terus kemudian itu kita distribusikan dan sampai sekarang digunakan oleh direksi dan manajemen. Yang kedua, kita mengembangkan aplikasi namanya Tiket, itu sistem aduan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada lampu mati, terus kemudian AC mati, AC rusak, kemudian ada komputer rusak, printer rusak dan sebagainya, itu apa namanya, dilaporkan lewat aplikasi itu, aplikasi Tiket itu. Ini juga kita distribusikan dalam apa, skala yang terbatas di internal rumah sakit saja. Nah, terus ketika kita merasa bahwa kita bakalan mampu ini untuk mengembangkan aplikasi yang lebih apa, skalanya lebih besar, kemudian kita memutuskan untuk mengembangkan pendaftaran dulu, RSAUGM online yang fokusnya adalah untuk pendaftaran online, menggantikan aplikasi RSAUGM yang lama. Terus kemudian kita ini konsep yang selama ini kita jadikan pegangan ya. Yang pertama benar-benar sederhana, simple, terus kemudian berorientasi keluarga. Ini penting karena jadi dari aplikasi sebelumnya itu pertama itu hanya bisa mendaftar 1 orang saja. Artinya satu aplikasi itu untuk 1 pasien. Nah, kendalanya adalah ternyata pasien itu juga punya anak, punya istri, punya orang tua yang mungkin tidak punya atau tidak bisa mengakses mobile app. Dan ini merepotkan. Akhirnya waktu itu kita menambahkan fitur apa namanya untuk keluarga ini, dan sudah berjalan juga. Nah, aplikasi yang baru ini juga kita orientasinya berbasis keluarga. Artinya nanti apa namanya, kita bisa dalam satu aplikasi itu bisa kita tambahkan beberapa pasien kayak gitu. Tapi kemudian apa namanya, kita benar-benar niat ya apa namanya, bahwa aplikasi ini itu akan menjadi personal health record dari pasien. Jadi salah satu yang kita kejar adalah active user dari aplikasi. Selama ini kan kalau aplikasi hanya digunakan untuk pendaftaran aja, setelah mendaftar itu nanti aplikasi akan di-uninstall karena sudah nggak butuh lagi. Belum tentu kan ada pasien yang ke rumah sakit itu rutin, kecuali pasien-pasien yang punya jadwal kayak pasien HD, pasien rehab medik, atau pasien yang sedang menjalani terapi kayak gitu. Nah, salah satu strategi kita untuk apa namanya, untuk supaya tidak di-uninstall itu kita menginkludkan personal health record di aplikasi ini. Ya, ini masih sederhana. Terus kemudian fitur keamanan yang pasti karena ada health record di situ. Bisa saja mungkin sekarang anaknya masih kecil ditambahkan akunnya oleh bapaknya, tapi nanti ketika sudah besar merasa ada sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang tuanya, maka dibatasi. Kemudian kita kasih fitur ini. Terus kemudian kita mengembangkan Android pertama kali karena kita masih belajar waktu itu dan belum punya iPhone juga. Terus kemudian setelah Android sukses, kemudian kita merilis yang iOS. Makanya kita menggunakan React Native itu karena ya memang bisa cross platform ya, meskipun bisa cross platformnya tetap dengan
dengan jungkir balik ya. Terus kemudian ya ada konten-konten juga terkait kesehatan, terkait rumah sakit kayak gitu. Terus kita juga ini yang yang benar-benar kita pegang, database-nya memang jadi satu dengan sistem informasi rumah sakit. Kalau kita di sini nyebutnya sistema. Jadi database yang di mobile apps itu sama dengan database yang ada yang kita gunakan untuk search. Tentunya ini ada isu-isu isu-isu lanjutan ya, isu-isu seperti kayak keamanan dan sebagainya yang itu kita harus benar-benar concern. Nah, ini sedikit ya apa yang sudah kita capai. Dirilis Februari kemarin sebenarnya, jadi baru sekali 2021. Terus kemudian sampai hari ini tadi sudah 4.700 download. Untuk kami rumah sakit yang tidak terlalu banyak kunjungannya itu menurut kami ini luar biasa. Terus kemudian dari 4.700 itu kita lihat active user-nya itu ada 2.300. Artinya dari yang download 4.700 itu yang tidak menguninstall itu 2.300. Ini juga capaian menurut kita juga luar biasa. Terus kemudian sudah ada 2.500 pendaftar, lebih dari 2.500. Terus kemudian ada 1.600 pasien baru yang mendaftar lewat aplikasi. Pasien lama yang mendaftar baru sekitar 900-an. Kemudian juga ada yang pembatalan pasien sudah mendaftar melakukan pembatalan itu juga ada 200-an. Kemudian ada 100-an lebih kunjungan atau pendaftaran yang ditolak. Biasanya yang ditolak ini kayak misalnya pasien BPJS, kemudian dokumennya nggak lengkap kayak gitu. Mohon maaf ini saya share ya, bentuk aplikasinya seperti ini. Kita orang. Nah, aplikasinya kayak gini. Jadi ketika kita buka, itu langsung muncul pasien-pasien di sini. Nah, kalau di sini ada saya di sini, yang paling bawah itu saya, ada istri saya, ada anak saya, semuanya ada di sini. Jadi begitu mau kita buka itu langsung pasien yang terregistrasi di aplikasi ini siapa saja. Sehingga memang kita orientasinya benar-benar pasien dan layanan sentris. Terus kemudian ini ada fitur tambah pasien lama atau pasien baru. Kalau pasien baru mendaftar, ada formnya, sama ya seperti mungkin teman-teman juga yang sudah punya. Kemudian kalau pasien lama kita menggunakan bisa nomor rekam medis, bisa NIK, bisa BPJS. Awalnya kita akan gunakan nomor rekam medis saja, tapi hampir semua pasien itu mungkin kalau ditanya 98% pasien itu nggak ingat nomor rekam medisnya berapa. Makanya kita menambahkan NIK atau SIM, kemudian BPJS. Untuk NIK ini pun juga ada kendala karena kadang-kadang di pendaftaran itu pasien juga tidak ada NIK-nya atau tidak di-entry NIK-nya oleh pendaftaran. Kemudian untuk kartu BPJS saya pikir ini juga lebih mudah juga, sama tanggal lahir. Jadi tinggal dimasukkan saja terus nanti bisa langsung teregistrasi di sini. Nah, terus kemudian nanti akan bertambah di sini di aplikasi. Nah, di aplikasi ini, Mas. Ya boleh. Ini posisinya sudah login belum, Mas? Enggak pakai login, Mas. Oh, ini enggak. Tanpa login. Berarti siapa saja nanti kalau megang handphonenya Mas Yusuf bisa menambahkan ya? Bisa. Mungkin teman-teman ada yang pernah pengalaman yang tidak enak terkait metode yang kita gunakan, mungkin bisa sharing. Nah, ini malah kami mau bertanya karena terkait juga dengan kerahasiaan data pasien kan, apa tidak ditambahkan misalnya harus login dulu gitu. Ya itu salah satu concern juga kita sempat kita diskusikan agak lama juga terkait dengan data privacy gitu. Asumsi ini kemudian kita kalahkan. Tentunya ini tidak selalu berarti positif ya, tentunya dengan risiko-risiko. Asumsi yang kita gunakan adalah rata-rata pasien itu mempaskot HP-nya, itu satu. Tapi tetap aja ada risiko.
seperti yang di sini misalnya, kalau saya klik yang ini, akun ini, di sini teman-teman mungkin bisa melihat ya, kayak misalnya data dasar saya, kayak saya nomor KMDIS berapa, tanggal berapa, kayak gini. Yang tampil hanya ini saja. Yang tampil hanya ini saja. Tapi kalau misalnya kayak dokumen itu juga masih bisa kelihatan. Dokumen kayak gini. Terus kemudian apa? Kalau laboratorium tadi saya sampaikan, kalau laboratorium itu kita proteksi dengan PIN. Nah, kayak gini. Kita proteksi dengan PIN. Ini saya contohkan aja ya. Nah, kalau hasil hasil lab itu kita proteksi dengan PIN. Rencananya kayak misalnya beberapa fitur yang lain itu juga akan kita proteksi. Ini saya pikir kita butuh masukan dari teman-teman, mungkin ada punya pengalaman yang yang bagaimana atau punya pertimbangan bagaimana, kita juga terbuka untuk saran. Sejauh ini kompromi ini yang kita lakukan. Tentunya ini tidak selalu yang paling baik, tapi mungkin ada kompromi-kompromi lain yang mungkin teman-teman nanti bisa urun-rebuk. Nah, ini kayak contohnya seperti ini, hasil lab dan sebagainya. Terus kemudian kayak dokumen kayak gini, ini contohnya KTP misalnya. Nah, kayak gini. Terus kemudian hasil lab radiologi ini belum selesai, sedang kita kerjakan. Riwayat kunjungan. Terus kemudian ini kita juga menambahkan kritik dan saran. Jadi nanti kalau misalnya mengirimkan kritik dan saran di sini, itu nanti bisa langsung diterima oleh bagian customer care di sini. Nah, awalnya sebenarnya kita proteksi password itu juga kita pertimbangkan, Mas. Kayak login tadi itu. Kalau mungkin teman-teman barangkali bisa mencoba mencoba download di Play Store. Memang kita membuat kompromi yang seperti ini tujuannya memang pengen benar-benar mudah ya, deadly simple tadi. Benar-benar mudah sehingga ya memang tidak ribet tuh. Karena kita itu pengen mengundang customer ke rumah sakit kita, tapi pas pendaftaran saja kita sudah menyulitkan, itu kan dari sisi bisnis menurut kita kurang wise, kurang bijak. Makanya kita menggunakan pendekatan yang paling simpel seperti apa, sehingga ketika pasien itu mendaftar itu tidak perlu ribet kayak gitu. Kalau ini mendaftar kan tinggal seperti ini saja. Admisi, terus kemudian pilih jaminannya apa, mau ke klinik mana misalnya ke klinik bedah. Terus kemudian di sini bedah umum misalnya. Nah, nanti tinggal pilih jadwalnya. Terus kemudian kita submit. Kita juga ini kita mendiskusikannya agak lama. Hanya supaya kita pengen pendaftaran itu benar-benar mudah. Nah, terus kemudian kalau kita nambahkan ya tinggal kita tambahkan saja di sini keluarga. Jadi nanti kayak aplikasi ini itu bisa kayak menjadi medis elektroniknya satu keluarga gitu. Tapi tentunya kita melengkapi dengan PIN tadi, sehingga masing-masing anggota keluarga itu merasa aman dengan rekam medisnya sendiri-sendiri. Bisa jadi misalnya ya sekarang saya menambahkan akun anak saya di aplikasi ini karena masih kecil. Jadi seluruh rekam medisnya bisa saya lihat. Tapi ketika anak saya usianya sudah 17 tahun misalnya, itu tentunya sudah punya privasi yang harus kita pahami, atau anak-anak itu sudah merasa ini sebaiknya orang tuaku nggak perlu tahu kayak gitu. Nah, itu kita lengkapi yang rekam medis kayak gini, yang sensitif kayak gini, itu dengan proteksi PIN seperti ini. Nah, proteksi PIN ini masih kita agak repot ini karena kita belum menemukan cara yang pas. Kemarin sempat ada beberapa ide. Yang pertama, yang sekarang kita lakukan itu pasien harus tetap membawa KTP atau kartu identitas ke pendaftaran, kemudian mengaktifkannya. Kemudian baru nanti bisa mendapatkan PIN, terus kemudian PIN itu diganti oleh pasien tersebut. Begitu PIN diganti oleh pasien, maka nanti dari pendaftaran pun tidak bisa melihat PIN-nya. PIN-nya sudah kita hilangkan, sudah dikaburkan, dan di database juga kita enkripsi. Terus Nah,
hanya saja kita merasa kalau dilihat dari yang mengaktifkan PIN ini itu nggak terlalu banyak, Mas. Jadi dari sisi ini kita merasa belum terlalu berhasil dari sisi personal health record ini. Kita berharap ada metode yang lebih baik yang bisa kita gunakan supaya verifikasi data ini misalnya tidak perlu datang ke pendaftaran dan sebagainya. Tapi ya ada risiko-risiko yang akan kita kompromikan. Yang kemarin sempat kita diskusikan itu yang pertama itu foto selfie dengan KTP. Hanya saja ini rentan nanti kalau disalahgunakan atau bocor itu digunakan pinjol misalnya. Itu kan juga sesuatu yang kompromi yang kita pertimbangkan juga. Terus kemudian misalnya dengan video call misalnya. Video call itu tentunya juga butuh infrastruktur dan SOP dan sebagainya. Sementara kita belum menemukan dan kita belum terlalu mengevaluasi untuk aktivasi personal health record ini. Kita juga belum secara intens menargetkan untuk pasien yang melihat hasil labnya lewat aplikasi ini ada berapa kayak gitu. Karena kita juga ada target daripada selama ini aplikasi itu misalnya itu visualisasikan saja pasien download aplikasi ini kemudian periksa lab, setelah itu pulang hasilnya keluar dapat notifikasi langsung buka hasilnya di sini kayak gitu. Tapi itu secara SOP di lapangan belum sempat kita diskusikan secara intens. Tapi ada rencana kita akan ke arah situ. Mas, ada beberapa teman yang menanyakan di chat, Mas. Oh, maaf. Okay. Sebentar. Apakah Service mencatat MAC address handphone? Ternyata enggak ada. Dicatat. Jadi namanya device ID ya? Kayak device ID. Itu kamu hidup nggak speakermu? Langsung ngomong ya? Nah, dicatat ya? Semua informasi device itu dicatat di kami. Baik nama device-nya, kemudian versinya, kemudian MAC address, lokasi, dan masih banyak sih dicatat semua. Yang kedua ini, bagaimana kalau pasien install app di 2 atau lebih gadget? Selama ini belum sih Mas, belum. Kita sudah pernah membicarakan isu ini, tapi kita di aplikasi belum kita fasilitasi itu. Artinya ini juga masih ada ada ruang untuk kita improve. Tapi ini pernah kita diskusikan juga bagaimana nanti kayak identifikasi ini pernah nggak sih device yang rekam medis kita itu atau akun kita itu diakses dari device mana aja sih, kemudian bisa kita nonaktifkan dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang pernah kita bicarakan dan kita rencanakan untuk kita kembangkan. Kemudian 3, apakah semua gadget bisa mengakses akun kita? Maksudnya semua gadget ini mungkin semua HP asal punya, mungkin ini siapa ini, Mas Zah mungkin bisa lebih clear mungkin. Halo Mas Zah. Oke. Sementara kita skip dulu ya. Mungkin nanti kalau Mas Zah ini sudah ini. Mungkin sekaligus Mas, kelihatannya sama juga dengan pertanyaan saya tuh. Jadi kalau misalnya untuk menambahkan pasien harus menambahkan input apa saja Mas? Nomor rekam medis dengan tanggal lahir saja. Nah kalau misalnya Mas Yusuf kan udah install nih di handphone Mas Yusuf nomor rekam medis dan tanggal lahir Mas Yusuf. Terus saya install di aplikasi di HP saya masukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir Mas Yusuf, nanti saya bisa data Mas Yusuf nggak ya? Bisa aja, coba aja. Ini kan kelihatan ini Mas, saya 2001 1 Januari 2001. Bisa. Nanti biar kita remote dari sini. Nggak, maksudnya itu apa mungkin terkait dengan concern kerahasiaan data ya kan. Menjadi rentan nanti data saya ada orang tahu tanggal lahir saya, nomor rekam medis saya, dia bisa mengakses data saya. Iya, itu kompromi yang Mas, itu hal-hal concern kita juga di sini. Artinya bagaimana
kemudahan itu harus kita kompromikan dengan itu. Kalau selama ini akses yang kita izinkan ini hanya data ini aja. Ada nomor rekam medis, tanggal lahir, alamat saja ini. Yang lain tidak. Yang lain paling bisa kritik saran, kemudian riwayat dan sebagainya, laboratorium dan sebagainya, dokumen dan sebagainya. Artinya apa ya? Dari sisi keamanan ini belum secure banget, itu belum juga. Dan ini bukan concern ya. Kita menyadari juga, kita monitoring juga apakah ada penyalahgunaan data-data seperti itu, akses-akses seperti itu kayak gitu. Memang ini apa ya? Mungkin teman-teman mungkin ada ada saran mungkin. Kenapa kok kita bisa kenapa kita semudah ini? Karena kita mempromikan supaya mendaftar itu benar-benar mudah sekali. Jadi rekam medis, nomor KTP, bahkan kalau misalnya ada pasien misalnya KTP-nya ketinggalan atau hilang, itu bisa aja diregistrasikan di sini. Hanya saja tadi kalau beberapa data kayak yang sensitif tadi kayak hasil lab itu memang kita gunakan PIN kayak gitu. Oke, ini saya teruskan ya, Mas ya. Apakah bridging dengan BPJS? Sebentar. Apakah jadwal dokter apakah disetting setiap malam H-1 jadwal dokter praktek? Tidak ya. Kalau jadwal dokter itu kita ada seminggu ke depan. Seminggu depan itu udah fix. Cuman kadang-kadang jadwal dokter ini yang jadi masalah adalah misalnya pas hari H itu dokternya ngabari nggak bisa praktek kayak gitu. Itu terpaksa kalau di sistem itu kita fasilitasi bisa mengirim notifikasi. Tapi kalau yang pengalaman kita, notifikasi itu ada pasien yang membaca dan ada yang tidak. Sehingga ada pasien yang tetap datang ke rumah sakit juga, terus kemudian komplain di sini marah-marah juga ada kayak gitu. Tapi pasien yang kemudian nggak datang, tahu membaca notifnya, terus kemudian nggak datang juga ada kayak gitu. Nah, notifikasi lain seperti ini nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada notifikasi di tanda lonceng atas kanan itu ada tandanya gitu, ada merah-merahnya kayak gitu. Kemudian semua informasi device tercatat lognya ketika menggunakan aplikasi. Ya, ini pasti ini. Termasuk ada mekanisme juga untuk memblokir device-device yang memang kita curigai itu ada penyalahgunaan. Terus kemudian apakah bridging dengan BPJS? Lah ini kita yang bingung, mungkin mau di-bridgingkan seperti apa mungkin ya. Sempat ada diskusi itu ini bridgingkan dengan BPJS mobile, JKN mobile, tapi di-bridgingkannya seperti apa? Karena JKN mobile itu setahu saya belum ada apps-nya, belum ada API-nya, sehingga kita tidak bisa membridgingkan. Terus kemudian sudah ada di permintaan STP dan sebagainya kayak gitu. Dari sisi analisis teknisnya kita belum pernah membicarakan secara serius ini, karena dari yang sudah kita rilis ini banyak sekali problem-problem yang kendala-kendala yang sekarang kita temui. Tapi ya adalah pembicaraan-pembicaraan seperti itu juga sudah ada. Bisa dilihatkan isinya apa saja Mas di aplikasi ini sudah ya. Kalau aplikasi ini ada tadi akun tadi, kemudian ada jadwal dokter di sini, kliniknya apa saja, misalnya ini klinik anak, dokternya siapa saja, terus ini prakteknya kapan, kayak gini aja. Terus ini bisa juga misalnya daftar gini, nanti yang mau mendaftarkan atas nama siapa kayak gini. Nah, nanti langsung masuk ke halaman sini. Terus kemudian ketersediaan bed ini kita belum selesai kesepakatan informasi yang akan ditampilkan, mau ditampilkan seperti apa. Terus kita belum belum follow up lagi dengan teman-teman di rawat inap. Nah, yang ini ada informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan ini sebenarnya isinya leaflet elektronik. Jadi yang leaflet di rumah sakit itu kita digitalkan semuanya. Terus kemudian kita digitalkan kemudian diupload di sini. Tapi ya ini salah satu kendalanya
adalah pengayaan konten, karena kita juga perlu mengkonversi format yang sekarang ada itu ke format device ini, dan teman-teman di di PKRS belum sempat melakukan semuanya. Ini juga belum kita sosialisasikan secara intens juga ke pasien. Kemudian muncul radar. Terus kemudian di bawah ini ada promo, jadi promosi layanan. Sudah itu aja sih sebenarnya yang sekarang ada. Salah satu kendala kita sebenarnya teman-teman yang fokus ngurusi konten ini kadang-kadang sibuk dengan ranah yang non digital, jadi kadang-kadang di sini nggak terlalu keurus gitu. Nah, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan ke teman-teman. Nah, ini jumlah grafiknya ya selama 4 bulan terakhir. Sudah tak share belum ya ini? Sebentar. Nah, ini jumlah pendaftaran selama 4 bulan terakhir, pasien baru dan pasien lamanya. Kalau dominan pasien baru, cuman ketika kita melihat sebenarnya bukan pasien baru ya, tapi pasien lama yang tidak tahu nomor rekam medisnya, kebetulan nggak bawa KTP sehingga tidak bisa memasukkan nomor ID NIK-nya atau nomor BPJS-nya. Jadi kita di sistem itu kita fasilitasi kalau misalnya memang nggak tahu ya nanti ngisi form saja, terus nanti di SIRS kita itu memverifikasi memverifikasi pendaftarannya. Kalau sudah diverifikasi nanti di aplikasi juga akan terverifikasi sebagai pasien lama juga gitu. Nah, ini beberapa yang kita lakukan juga ya, strategi yang kita lakukan dengan membandel personal health record itu jujur aja itu membuat pengguna itu tidak menguninstall aplikasinya karena sayang kan hasil labnya, riwayat labnya kan kelihatan di aplikasi. Sehingga kalau mau uninstall aplikasi itu eman-eman. Terus bisa monitoring bisa melihat riwayat lab anak-anaknya, kemudian istrinya dan keluarganya kayak gitu, itu sesuatu yang kalau saya sendiri juga informasi yang sangat berharga, sehingga mau uninstall itu eman-eman. Dulu pengalaman di aplikasi sebelumnya itu active usernya itu kecil sekali, jadi setelah digunakan itu kemudian di uninstall karena memang sudah nggak digunakan lagi, terus sudah nggak butuh, terus memenuhi memori, akhirnya di uninstall. Nah, kita ambil data itu dari teman-teman di RSA sendiri. Jadi pegawai RSA itu kita survei, masih ada aplikasi RSA UGM online-nya enggak, itu rata-rata sudah di uninstall. Alasannya memorinya terbatas, sudah kita uninstall untuk untuk yang lebih penting lah kayak foto, video dan sebagainya. Terus kemudian kita karena layanan Genos itu sempat booming di RSA, itu luar biasa sekali. Kemudian kuota kita terbatas, ini kita manfaatkan momen itu untuk untuk mendorong angka download aplikasi dan penggunaan aplikasi itu lebih baik lagi, sehingga kita menyarankan, merekomendasikan pendaftaran Genos itu lewat mobile apps, dan ternyata memang banyak sekali yang mendaftar lewat mobile apps. Ini termasuk yang mendorong kesuksesan kita dalam penggunaan. Kemudian link Play Store itu kita cantumkan di banner-banner, kemudian di poster sosial media, terus kemudian di WA Business juga kita cantumkan dan sebagainya. Baliho dan banner juga kita lakukan juga. Nah, ini kendala-kendala adalah sebenarnya bukan kendala ya, ini challenge saja. Yang pertama, mobile apps ini punya potensi yang besar menurut saya untuk menjadi portal bagi pasien gitu ya. Saya pikir teman-teman kalau yang seperti sosial media itu kan
itu kan platform untuk personal kita. Nah, kita harapannya sebenarnya aplikasi ini tuh bisa jadi portal kesehatan kita semua gitu, termasuk ya pasien-pasien di RSA. Makanya angka active user itu bagi kita itu sesuatu yang sangat penting sekali, dan kita cermati. Terus kemudian kita banyak effort yang kita lakukan untuk meningkatkan active user atau supaya bagaimana caranya biar pasien itu nggak uninstall aplikasinya lagi gitu. Nah, ini cuman kita perlu perjuangan lagi untuk mensondingkan potensi aplikasi ini ke manajemen. Ini saya pikir challenge saja. Kemudian pengayaan konten juga tadi saya ceritakan. Nah, ini verifikasi kelengkapan pasien dokumen BPJS. Jadi kalau pasien mendaftar pakai BPJS, ini saya demokan. Ini saya demokan kalau misalnya pasien daftar BPJS itu modelnya seperti ini. Nah, ini misalnya, nah nanti dokumen-dokumen itu difoto misalnya. Difoto, terus kemudian nanti diverifikasi oleh oleh pendaftaran. Nah, masalahnya adalah yang pertama, ternyata pendaftaran online ini untuk staf pendaftaran itu tidak lebih efisien dan efektif dibandingkan pendaftaran offline. Sehingga waktu yang tersita, misalnya dokumennya nggak lengkap, dokumennya perlu ada ada yang perlu dokumennya salah dan seterusnya, itu butuh effort besar ya, telepon, WA, terus dan sebagainya. Artinya untuk pasien BPJS saja itu belum ada efisiensi dari sisi dari sisi SDM, dari sisi waktu kerja. Benar-benar menyita banget. Jadi kalau misalnya, dan ini menimbulkan komplain juga di rumah di sini. Pasien sudah merasa mendaftar, sudah download upload semuanya, terus kemudian ternyata di reject, sebenarnya bukan di reject ya, dikasih notifikasi untuk melengkapi dokumen, tapi kalau tapi kalau nggak membaca notifikasinya itu nanti ya tetap ke rumah sakit merasa sudah daftar, kemudian komplain. Nah, ini potensi-potensi yang yang muncul di selama ini di tempat kita. Nah, terus kemudian ini benar-benar menguras energi sebenarnya. Terus kemudian, nah ini pembatasan kuota, ini kita mengalami di pasien Genos. Genos itu kita satu hari itu sekitar 100 pasien. Nah, dari 100 pasien itu, kalau misalnya semuanya mendaftar dan kuotanya full, itu nanti ada sekitar 20-30-an pasien itu nggak datang. Dari pertimbangan bisnis ini eman-eman, soalnya kuota Genos kan kalau kita jualan kan ya semaksimal mungkin kita lakunya gitu. Nah, pembatasan Genos ini kalau kita batasi nanti datang semua, tapi kalau nggak dibatasi, kalau kita batasi kok banyak yang nggak datang, tapi kalau nggak dibatasi nanti datang semua, padahal kuotanya terbatas, dan itu kan menimbulkan komplain. Mungkin kayak rumah sakit kayak yang yang angka kunjungannya besar itu di poli-poli lain mungkin juga pernah mengalami. Terus kemudian layanan rutin dan berjadwal ini jadwalnya tidak bisa kita publis, dan rencananya kita akan menyediakan interface khusus untuk pasien yang berjadwal ini. Ini kayak misalnya pasien HD, terus kemudian pasien rehabilitasi medik kayak gitu. Pasien-pasien yang punya jadwal rutin ke RSA itu enggak, karena jadwalnya atau slotnya itu udah penuh, kayak HD itu sudah penuh misalnya. Itu kalau jadwalnya kita publish nanti kalau jadwalnya kita publish nanti pasien bisa mendaftar dan itu bisa mengacaukan. Terus kemudian online versus offline, nah ini juga antara ekspektasi dengan realita, misalnya kayak apakah online itu lebih cepat, apakah lebih efisien. Kemudian kalau online kan kecenderungannya kita daftar langsung terverifikasi gitu ya. Tapi kalau untuk untuk dokumen BPJS itu kan perlu diverifikasi manual kita.
Mungkin nanti teman-teman yang sudah bisa verifikasi dengan AI misalnya itu bisa share lah di sini supaya kita bisa juga bareng-bareng sharing untuk itu. Terus kemudian pasien yang sudah mendaftar online kemudian telepon ke kita, Mbak saya sudah terdaftar belum toh, itu juga ada. Terus ada pasien yang sudah daftar online daftar lagi, itu juga ada kayak gitu. Itu ya mana yang lebih efektif, online apa offline, kemudian dari sisi response time, kita misalnya daftar sekarang, kok belum diverifikasi, itu kan akhirnya kita nggak sabar, kita telepon misalnya, kayak gitu. Ya kendala-kendala seperti itu muncul di sini. Nah, kemudian ini teknis ya, ini bisa storage misalnya itu untuk kan nyimpan gambar-gambar itu banyak sekali, kemudian infrastruktur pasti juga harus kita maintain, kita perbaiki dan kita awasi terus-menerus. Apalagi dengan kita punya API yang sifatnya publik seperti ini tentunya kita punya effort tambahan untuk memonitor terkait dengan security-nya, dengan keamanannya. Nah, ini target kita apa? Jujur aja kita pertama sekarang ngejar jumlah download ya. Bagi kita ini penting karena jumlah download itu ya semacam kayak performance indikator gitu. Makanya kalau aplikasinya mudah digunakan kan jumlah downloadnya juga makin tinggi. Semakin dipromokan juga jumlah downloadnya makin tinggi. Kemudian active user ini juga penting untuk kita. Jumlah yang tetap aplikasinya tetap aktif, tidak di-uninstall itu berapa, ini juga benar-benar kita kejar. Kemudian jumlah pendaftaran, harusnya kalau sudah ada mobile app, jumlah pendaftaran yang online lebih meningkat. Nah, ini yang kita sampai sekarang juga masih perlu banyak penyesuaian, itu efisiensi SDM di pendaftaran. Mungkin nanti teman-teman di rumah sakit yang sudah implementasi online registration mungkin bisa share ya. Terus kemudian efisiensi proses layanan pasien, kemudian peningkatan kepuasan pasien dan terusnya. Ini normatif ini, saya pikir semua. Peningkatan pendapatan pasti. Ini pasti kita. Oke, mungkin ada yang nanya lagi, coba saya lihat. Kalau kita punya 2 gadget bisa mengakses akun kita, bisa, dua-duanya masih bisa, belum kita batasi. Dan kita juga belum menyediakan fitur untuk mendeactivate satu device lagi. Tapi itu sudah ada dalam rencana pengembangan kita. Service apakah yang digunakan untuk mengetahui data statistik user? Ini ya kita gunakan untuk saja sih di di dashboardnya Play Store itu loh. Kalau kita punya akun di Play Store itu kan kita bisa dikasih statistik sama Google-nya ini. Apakah menggunakan fasilitas Firebase? Tidak. Kemudian bridging ketersediaan bed dengan aplikasi, antrian online, ketersediaan bed dengan aplikasi sebenarnya informasi ketersediaan bed kita dengan aplikasi itu masih memicu polemik. Terakhir itu di sini ada pasien yang marah-marah karena pas lihat di aplikasi itu kosong, ternyata pas sampai sini itu sudah ada yang pakai gitu, sudah ada yang daftar. Dan itu ya sempat ramai juga di sini. Terus ini mau sedang kita diskusikan lagi, sedang kita rancang lagi sebenarnya yang paling enak gimana sih gitu. Antrian online ya. Jadi kalau misalnya kita sebentar saya share ya di aplikasi. Di aplikasi itu ada, kalau misalnya sudah daftar nanti sudah kelihatan dapat antrian nomor berapa, terus pada hari hanya nanti sudah kelihatan saya antrian nomor 10 misalnya, terus sekarang sudah mulai apa belum, terus kemudian sekarang di dokter antrian nomor berapa itu kelihatan di aplikasi. Kemudian monitoring aplikasi kita juga sudah bridging juga dengan BPJS, tapi di aplikasi belum kita sediakan. Biasanya BPJS cabang yang undang. Oh ya, ini apakah sudah terhubung dengan sistem antrian online pendaftaran online mobil JKN? Ini share saja ya. Sistem antrian online JKN atau pendaftaran online mobil JKN itu kita sudah bridging, tapi sampai hari ini belum satupun pasien yang mendaftar lewat mobil JKN. Mungkin rumah sakit yang sudah ada mungkin bisa share nanti ya. Nggak tahu kenapa ya. Itu kita lihat sampai kita heran,
ini kok nggak ada yang daftar ya? Sudah berapa ya? Kayaknya sudah 6 bulanan ini, belum satu pun pasien yang mendaftar lewat mobile JKN. Kita juga agak aneh juga ini. Kemudian apa ada barcode buat pendaftaran ulang? Tidak ada. Jadi pasien di sini kalau pasien umum daftar itu sudah dapat nomor antrian langsung menuju poli, nanti langsung ke poli, tidak perlu ke pendaftaran lagi. Kalau pasien BPJS masih harus menyerahkan dokumennya yang asli ke lobby nanti untuk diverifikasi kesesuaiannya, terus setelah itu ke poli. Nah, ini kita menyediakan satu stand khusus gitu untuk untuk pasien BPJS yang mendaftar, tapi ternyata di situ akhirnya antri juga. Jadi sehari itu kadang-kadang ada 60-an pasien itu antri di situ. Nah, ini satu masalah juga untuk kita. Apa ada barcode untuk pendaftaran? Tidak ada. Mohon izin untuk messaging modul push notifnya pakai apa ya? Pakai apa? RBS. Oh, sudah di antrean di intra rumah sakit saja. Iya, ini masih dengan antrean di rumah sakit. Oh, ini sudah dijawab ya. Backend-nya Express.js, spek servernya biasa aja sih Mas, nggak istimewa karena juga aksesnya juga belum terlalu besar. Kita juga menggunakan server yang kita gunakan juga untuk search juga. Maksudnya itu juga server yang aktif diakses untuk web apps juga gitu loh. Artinya ini sebenarnya juga bisa kita gunakan bersama dengan aplikasi lain. Ini kita menggunakan IBM Blab, tapi usianya sudah berapa ya? 11 tahun. 11 atau 12 tahun malahan. Ya alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Kok wis suwi men ya? Saja. Ya sudah, saya pikir sudah ini cepat-cepatan aja. Rencana pengembangan ke depan seperti apa? Untuk tadi saya ceritakan pasien berjadwal, billing pasien, nanti pasien bisa monitoring langsung bisa monitoring langsung tagihannya, terutama untuk pasien rawat inap. Nanti bisa kita dapat nomor VA, terus bisa bayar lewat mobile banking dan seterusnya. Akses free wifi, jadi nanti password wifi kita share lewat aplikasi. Terus kemudian layanan prabayar, misalnya MCU bayar dulu terus nanti petugasnya datang ke rumah yang rumah pasien, itu sesuatu yang menarik juga untuk kita kembangkan. Terus kemudian konsultasi online ini, kemudian integrasi layanan telemedicine ini juga sesuatu yang pekerjaan besar juga dan sifatnya jangka panjang. Nah, ini approval informed consent kemarin menarik ya, terkait digital signature dan sebagainya, tapi nanti ini perlu kita bahas lebih intens. Riwayat kesehatan 2 arah ini sebenarnya yang harapannya pasien kalau sedang dirawat, maksudnya dalam pengawasan atau dalam perawatan rumah sakit, rawat jalan, itu nanti bisa memberikan progres lewat aplikasi, itu juga sesuatu yang menarik untuk kita kembangkan. Sudah, itu yang bisa kita share. Ini nanti terus ada sharing teknis dari Mas Rum Haidar. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oh ya, dari saya akhirin. Terima kasih. Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih saran masukan itu. Dari sisi non teknisnya maksudnya. Proses deploy ke Play Store dan biaya dan perizinannya. Kalau biayanya berapa? 360.000 biayanya, terus kemudian perizinannya nggak perlu izin khusus kayaknya, nggak perlu izin khusus. Terus deploy-nya nanti mungkin bisa di-sharing sama Mas Prima atau Mas Haidar, Prima atau sama Haidar. Ya itu teknis banget. Terus terima kasih, wah luar biasa, sama-sama. Apakah sudah deploy ke App Store? Sudah, tapi masih di-reject karena tadi saya ceritakan, kita menggunakan akun pribadi, sudah kita bayar, terus kemudian aplikasinya aplikasi institusi itu ternyata nggak disetujui. Kalau dari sisi teknis kayaknya nggak ada masalah, tapi dari sisi non-teknisnya itu yang masih kita banding. Sudah 2 kali kita banding dan belum di-approve juga.
Itu padahal sudah sebulanan lebih kayaknya itu yang di App Store itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti sambil sharing-sharing bisa kita obrolkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum ada suara ya? Cek, halo. Ada suaranya. Kedengaran, Mas? Kedengaran? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Prima. Saya salah satu yang ikut mengembangkan aplikasi ini. Saya di sini berperan sebagai yang bikin wireframe sampai tampilan UI-nya. Kemudian dari UI itu kan saya pakai Figma. Nah, kemudian itu kita coding ke React Native-nya. Cuma saya sampai situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur pendukung React Native dalam pengembangan aplikasi LSL Component ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa software yang saya gunakan ya. Pertama itu kita menggunakan Balsamiq. Balsamiq ini adalah salah satu tools yang digunakan para UI designer maupun UX designer untuk merancang wireframe, low fidelity atau representasi visual yang paling dasar atau cetak biru. Nah, Balsamiq merupakan tools yang berfokus pada struktur dan konten wireframe. Siap dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Balsamiq ya. Bentar. Nah, Balsamiq itu kita akan membuat seperti ini. Di sini kita akan mulai dari nol mungkin ya untuk membuat wireframe-nya. Nah, pakai Balsamiq ini kita sudah tersedia berbagai macam icon ataupun layout yang kita butuhkan untuk mendesain aplikasi ini. Misalnya kita akan mendesain aplikasi Android ya. Di sini ada pilihan, masukin Mas gambarnya Mas. Nah, kita pertama pakai wireframe apa namanya? Wireframe yang Android. Kita kan akan mengembangkan aplikasi Android. Kemudian kita desain gimana caranya biar itu. Nah, di sini juga sudah ada ikon-ikon yang akan kita gunakan. Misalnya kayak gini ya. Kita cari yang teks.
Siap. Bisa. Jadi di wireframe ini kita diberikan keleluasaan untuk memilih ikon ya. Jadi kita bisa menggunakan ikon yang kita inginkan dan ikon yang tepat sebelum masuk ke pembuatan prototipe. Jadi kita matangkan dulu di wireframe-nya dulu. Di sini juga ada fitur pencarian ya. Misalnya kita ingin mencari ikon yang kita inginkan. Misalnya kita mencari ikon dokter dan ikon di sini itu bersifat free. Mas, aman. Nah, kita simpelnya bikin wireframe kayak gini ya. Contoh aja ini. Soalnya kita langsung ke teknisnya. Jadi nggak perlu banyak basa-basi lah. Nah, misalnya sudah jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan mengubah ini menjadi prototipe. Biasanya saya menggunakan software Figma yang cenderung gratis ya. Dan lebih ringan biasanya. Nah, setelah itu kita ekspor PNG aja lah.
Oke. Nah, sekarang kita pindah di aplikasi Figma. Mungkin setelah saya import jadi PNG tadi, saya akan masukkan ke import ke Figma ya. Nah, di Figma ini pertama-tama kita akan membuat frame dulu. Dengan pilih yang ini, frame. Nah, kemudian kita pilih device. Device yang ingin kita gunakan apa? Di sini kita akan coba membuat tampilan aplikasi Android. Kita gunakan Google Pixel aja. Nah, kita klik terus kita akhirnya dapat tampilan ini. Nah, dari sini kita akan modding, enggak, maksudnya kita akan sebelum modding kita akan membuat prototipe dulu. Di sini saya juga sudah menyiapkan icon, tapi kalau ingin mencari icon di Figma ini juga sudah lengkap dengan plugin. Nah, kita bisa memasang plugin untuk mendapatkan berbagai macam icon yang kita inginkan. Saya paling suka itu memakai Iconify. Nah, di Iconify ini banyak sekali pilihan icon yang pengen kita gunakan. Nah, di sini kita juga bisa lihat lisensinya. Di sini saya cenderung menggunakan lisensi yang free. Nah, ini benar. Nah, di sini kelihatan kan lisensinya, this icon collection is released as free, open source, and GPL friendly by the programmer by http://programmers.com. Dan ini gratis, makanya saya lebih prefer pakai itu. Kita kembali lagi ke Figma. Nah, kita akan mulai membuat tampilan seperti ini ya, simpelnya. Saya sudah nyiapkan ini. Nyiapkan icon. Jadi kita nggak perlu lama-lama, soalnya bikin icon ini makan waktu yang agak lama. Tapi nanti kalau ada waktu sedikit saya jelasin bagaimana membuat icon seperti ini. Maaf. Nah, ini misalnya nih ya, sudah. Misalnya kita langsung singkat aja ya. Sebelum ini kita kan nanti habis ini masuk ke React Native. Jadi biar cepat saya singkat aja. Misalnya udah jadi nih seperti ini. Kemudian kita kan pakai prototipe misalnya ini. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, di sini kita pakai prototipe untuk, saya kan udah bikin ini. Yang sudah saya hubungkan ini sama ini sama ini sama ini. Dan kita coba jalankan prototipe tersebut. Nah,
Dari sini kita bisa masuk ini, pilihan ini, klik lagi. Nah, simpelnya seperti itu karena waktu yang kurang lama sih menurut saya. Selain itu kita kembali ke presentasi kita. Di sini saya sudah menjelaskan wireframe sama Figma ya. Untuk yang lainnya mungkin akan saya singgung sedikit. Nah, ini Figma penjelasannya. Kemudian kita juga menggunakan VisCode atau Visual Studio Code. Di sini Visual Studio Code merupakan aplikasi cross platform yang dapat digunakan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lainnya. VS Code termasuk software yang ringan, namun kuat editor sumbernya dengan desktop, dan software ini juga memiliki ekstensi yang cukup lengkap sehingga kita dapat dimudahkan ketika menggunakan software ini. Software ini juga menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Go, C++, dan masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya adalah Android Studio. React Native tidak bisa berjalan tanpa Android Studio ini. Android Studio merupakan software yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Software resmi juga didukung oleh Google sebagai perusahaan induk sistem operasi Android tersebut. Nah, Android Studio ini juga, ya itu tadi, seperti yang saya katakan, sangat dibutuhkan untuk menginstal Android SDK. Tapi sebelumnya kita juga harus menginstal JDK terlebih dahulu. Untuk Android Studio ini mungkin akan disinggung nanti pas kita masuk ke bahasan React Native-nya. Selanjutnya Node.js. Node.js juga saya sedikit membahas saja. Node.js adalah platform buatan Ryan Dahl untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Dengan platform ini Anda dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Nah, di sini saya hanya akan menyinggung sedikit-sedikit saja nanti karena kita akan masuk ke React Native-nya. Nah, React Native sendiri nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Haidar, tapi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya. React Native itu merupakan framework yang digunakan untuk membuat mobile apps di dua sistem operasi sekaligus, yaitu Android dan iOS. Untuk itulah React Native disebut juga dengan cross-platform network, karena Anda bisa membuat satu aplikasi yang dapat digunakan di berbagai platform, yaitu Android dan iOS. Nah, makanya kemarin kita ngembangin Android, kemudian ketika kita ingin ngembangin iOS, kita hanya tinggal menjalankannya di iOS saja. Nah, mungkin cukup dari saya karena waktu yang sangat terbatas ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya di sini juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Saya sangat senang sekali mendengar bisa mendapatkan kritik atau saran dari rekan-rekan sekalian sehingga dapat membangun dan memberikan pengalaman baru bagi saya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Stop set. Oke, sudah. Halo, cek 1 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan PTRS. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang React Native. Kita akan menjelaskan sedikit saja sebetulnya. Mungkin rekan-rekan di sini juga ada yang sudah expert ya di
React Native, jadi saya hanya ingin mengulasnya saja. Mengapa materi kali ini yaitu pengenalan React Native? Karena salah satunya yaitu rumah sakit kita yang menggunakan React Native ini untuk membuat aplikasi mobile-nya, karena ada beberapa hal yang menarik dari React Native itu sendiri sehingga kami melirik untuk menggunakan React Native ini sebagai framework dari aplikasi mobile-nya. Perkenalkan, nama saya Rum Haidar Fauzan, Skom, Sarjana Kombinasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu perkenalan React Native, kemudian persiapan untuk membuat aplikasi React Native-nya, kemudian dilanjutkan membuat proyek baru. Jadi nanti kita sampai menjalankan aplikasinya saja ya, dari mulai cara penginstalannya sampai menjalankan aplikasinya, tidak banyak. Mungkin lain waktu next kalau kita diberi kesempatan lagi akan dibahas lebih detail. Ketika kita berbicara mengenai React Native, maka tidak lepas dari asal muasal bagaimana React Native ini berdiri. Di sini ada foto yang mulia Mark Elliot Zuckerberg, di mana Facebook inilah yang menjadi benih dari React Native itu berdiri. Berawal dari statementnya Mark Zuckerberg di tahun 2012 di salah satu interview media teknologi yaitu TechCrunch, di mana pernyataannya itu adalah kesalahan terbesarnya yang terlalu berfokus pada HTML, bukan pada native code. Jadi selama beberapa tahun itu sampai di tahun 2012, Mark Zuckerberg atau komunitas Facebook itu hanya fokus kepada web, tidak fokus dengan native code. Sebetulnya HTML5 itu atau web-web waktu itu bisa dikonversikan menjadi sebuah aplikasi web. Hanya saja nanti imbasnya performanya itu akan lambat. Oleh karena itu Mark Zuckerberg mencetuskan untuk membuat sebuah framework yang sekiranya bisa mewadahi pembuatan aplikasi-aplikasi mobile tanpa mengurangi dari pengembangan aplikasi-aplikasi web. React Native ini dibangun menggunakan bahasa JavaScript ya. Kita tahu bahwa JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang cepat di dalam render maupun iterasi-iterasi di dalamnya. Senada dengan grow up-nya bahasa JavaScript ini di tahun-tahun awal 2013, maka hal inilah yang menjadi salah satu faktor banyak developer-developer di seluruh dunia menggunakan React Native sebagai framework dalam membuat aplikasi mobile-nya. Kalau kita lihat di website utamanya, di website React Native ini, mohon maaf, kita ke tahun rilisnya dulu ya. React Native itu dibangun tahun 2013, namun rilisnya itu pertama kali Maret 2015. Jadi selisih 2 tahun sejak Mark Zuckerberg mengeluarkan statement untuk fokus kepada platform mobile. Kita lihat di sini versi 0.10-nya itu Maret 2015, kemudian muncul lagi versi 0.2.0-nya di bulan dan tahun yang lama, berkembang sampai versi yang terbarunya itu kalau tidak salah 0.64.0. React Native punya quotes yang menarik ya di sini. Quotes-nya itu learn once, write anywhere. Jadi maksudnya ini
ketika kita sekali mempelajarinya, diharapkan dapat diimplementasikan di mana saja. Oleh karena itu, mengapa React Native ini disebut sebagai framework cross-platform, karena dapat berjalan di berbagai platform. Apa saja sih kelebihan-kelebihan dari React Native ini? Yang pertama yaitu React Native yang asalnya itu sebetulnya dibuat dari library JavaScript itu sendiri yang namanya React. Jadi React itu library JavaScript yang awalnya digunakan untuk membuat aplikasi web. Jadi framework library JavaScript yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Namun dengan kecerdasannya Mark Zuckerberg ini, gimana caranya untuk membuat sebuah framework untuk membuat aplikasi mobile tanpa harus mengubah keseluruhan dari sintaks-sintaks yang ada dari web ke mobile. Kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, ini adalah struktur dari sintaks React ya. Ini juga sebetulnya sama dengan struktur kode yang ada di React Native. Jadi inilah yang menjadi kelebihan dari React Native ini, karena programmer-programmer atau developer-developer baru pun yang ingin bermigrasi atau refaktor dari bahasa pemrograman selain React Native ini, ketika mempelajari React Native maka akan lebih mudah untuk dipelajari. Karena tidak banyak perubahan, tidak banyak hal yang berbeda dari bahasa React itu sendiri. Dan juga karena ini kan menggunakan JavaScript ya, jadi programmer-programmer yang sudah terbiasa dengan JavaScript itu akan lebih mudah gitu. Dan ini adalah bahasa yang paling manusiawi sih menurut saya untuk framework mobile. Native development for everyone. Kita tahu React Native dibuat menggunakan JavaScript. Namun React Native ini ketika dirender itu benar-benar menjalankan native code-nya masing-masing. Jadi misal aplikasi Android ya, dia berjalan dengan native code-nya, dengan Java-nya. Begitu pula dengan iOS berjalan menggunakan Objective-C atau Swift. Jadi React Native-nya ini hanya sebagai jembatan untuk membuat aplikasi di platform yang berbeda. Kemudian keunggulan lainnya juga adalah fast refresh. Mungkin di framework-framework lain seperti Flutter dan teman-temannya juga ada ya istilah-istilah hot refresh. React Native juga menyuguhkan fitur-fitur itu, kelebihan itu. Kalau kita lihat di sini ada demo, sedikit demo. Bagaimana proses fast refresh-nya React Native ketika kita melakukan sebuah perubahan di dalam codingan kita. Kita bisa lihat di sini. Waduh, saya dikasih catatan nih sama atasan waktunya. Aduh. Ya, kita langsung saja ya. Ya, sedikit lagi kita menyinggung ini ada beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, kemudian Uber, Discord dan lain sebagainya menggunakan React Native ini sebagai sumber dayanya. Kita langsung saja ke pembahasan karena waktu yang begitu singkat sih tidak. Kita langsung ke persiapan untuk menginstal environment apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi React Native ini. Kita ke dokumentasinya. Kita ke bagian setup environment. Di sini kita dikasih pilihan antara membuat aplikasi React Native menggunakan Expo atau React Native CLI. Teman-teman nanti bisa menyesuaikannya. Kalau misal aplikasinya hanya sekedar aplikasi medium, tidak sampai kompleks, kita pakai Expo CLI tidak masalah. Namun apabila kita akan membuat aplikasi dengan kompleksitas yang tinggi, maka sebaiknya kita menggunakan CLI karena Expo ini walaupun mendukung library-library yang kita gunakan nantinya untuk membuat aplikasi React Native, namun ketika kita membutuhkan
fitur-fitur di luar dari yang disediakan oleh Expo, maka akan menjadi masalah. Makanya kita disarankan menggunakan CLI, karena nanti bisa berinovasi. Di sini kita bisa milih ya untuk membangun aplikasinya itu aplikasi iOS atau Android. Ketika kita menggunakan iOS, maka operating system yang kita gunakan itu hanya macOS yang support. Windows dengan Linux nggak bisa. Kecuali kita bikin aplikasi Android, maka ketiga operating system ini mendukung. Karena kita di RSA UGM menggunakan Windows ya kebanyakan, makanya kita pakai Windows. Di sini kita langsung lihat saja tutorialnya, bagaimana menginstal dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Sebetulnya kita bisa langsung download ininya ya, download bahan-bahannya. Salah satunya yaitu ini gimana sih Minimesh? Oh ya udah. Kalau kita terbiasa dengan GUI, kita bisa langsung saja download bahan-bahannya. Yang pertama yaitu Android Studio. Sebetulnya yang dibutuhkan itu cuma SDK-nya ya, SDK-nya untuk proses debugging. Cuma karena kita nanti menggunakan emulator, jadi kita sekalian saja menggunakan Android Studio. Kemudian kita membutuhkan JDK. JDK yang stabil itu adalah JDK 8. Ini digunakan untuk proses bridge-nya. Maksudnya untuk mengenali device yang akan kita gunakan nantinya. Kalau di official website-nya, kita disarankan untuk menggunakan Chocolatey. Jadi Chocolatey itu sebuah package manager yang biasa digunakan di Windows. Namun kembali lagi kalau kita sudah terbiasa dengan GUI, ya tidak apa-apa, kita langsung install saja. Masing-masing bahan-bahannya. Kalau kita sudah menginstal Android Studio, kita buka saja Android Studio-nya. Ya, ketika kita pertama kali membuka Android Studio, jangan lupa kita memperhatikan fitur-fitur dan tools-tools yang akan kita butuhkan ya. Kita lari ke SDK tool, kita pastikan platform tool dan emulatornya ini terchecklist. Kalau belum terchecklist, silakan checklist, kemudian apply, dan akan mendownload data-data yang dibutuhkan nantinya. Setelah mengecek platform tools dan emulatornya, maka kita lari ke bagian environment. Jadi setelah kita menginstal semua bahan, kita harus menambahkan environment di sini agar konsol ini mengenali di mana letak dari SDK-nya maupun JDK yang kita gunakan. Di sini kita tinggal copy saja ya. Tinggal copy, kemudian ke bagian environment. Menambahkan variabelnya di sini. Di sini lokasi environment-nya itu disesuaikan dengan lokasi SDK-nya teman-teman ya. Karena saya naruhnya di sini, maka kita cantumkan direktorinya di sini juga. Umumnya sih di local app data ya, di local app datanya kita. Namun saya mengganti direktorinya ke C/SDK Android, di folder SDK Android, maka saya menambahkan variabel ininya di sini. Kemudian jangan lupa kita menambahkan variabel Java Home. Java Home ini adalah alias untuk JDK kita. Jadi nanti tidak perlu menambahkan file properties di dalam React Native. Kalau misal kita tidak menambahkan ini, nanti akan ada error untuk menambahkan file di
project React Native kita. Dan itu kalau bikin projectnya banyak, maka kita kerepotan nantinya. Jangan lupa menambahkan patch-nya juga, patch untuk platform tools di sini. Kalau kita sering oprek-oprek, biasanya kita sering ada sintak konsol ADB ya, ADB device seperti itu. Nah, ini yang nantinya kita gunakan untuk melakukan perintah-perintah dari ADB. Kita tambahkan saja di sini. Karena saya sudah, jadi tidak perlu menambahkan lagi. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini ada sebuah peringatan. Apabila kita menginstal React Native CLI sebelumnya, maka disarankan untuk menghapusnya. Karena node-node yang sekarang itu menyarankan untuk menggunakan NPX. Apa sih perubahan NPM dengan NPX itu? Kalau NPM itu adalah perintah untuk menginstal package JavaScript di lokal PC kita. Jadi kita harus menginstal dulu package JavaScript-nya itu ke PC kita, baru bisa dijalankan. Kalau kita menggunakan NPX, maka kita tidak perlu menginstalnya, jadi langsung ke official reponya Java NPM maksud saya. Contoh seperti ini ya, untuk menjalankan atau membuat sebuah project baru di React Native itu kita tinggal copy, kita masuk ke sini, kita buka CMD, ketiknya di search box aja biar kita langsung buka di base directory-nya. Kita langsung saja ketikkan npx React Native init atau inisialisasi jajal up. Nah, maka nanti kita akan mendownload beberapa package-package yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi React Native-nya. Jadi kalau yang dulu itu kita pakai npm, kita harus download dulu React Native CLI-nya, baru kita bikin. Itu kelemahannya kalau misalkan ada update-update dari package-nya itu akan ketinggalan kalau kita tidak melakukan update secara manual. Sekarang di YouTube banyak yang menjelaskan tutorial-tutorial bagaimana membuat aplikasi React Native ini. Sangat mudah sekali. Teman-teman nanti tinggal lihat di dokumentasinya saja, di sini sangat lengkap. Berbeda dengan framework-framework lain seperti framework PHP yang paling extend itu Laravel ya. Jadi dokumentasinya itu dikhususkan untuk orang-orang expert. Jadi React Native ini sangat user friendly dan masih relevan untuk para programmer baru yang ingin mempelajari framework-nya. Bisa dibaca-baca saja. Ya, proses instalasi selesai, kita tinggal masuk ke direktorinya. Jajal up. Untuk menjalankannya, kita gunakan perintah npx React Native run Android apabila kita ingin menjalankan di platform Android, dan kita gunakan run iOS apabila ingin menjalankan di platform iOS, dan hanya bisa dilakukan di Mac OS. Ya, ini dia server dari React Native-nya itu. React Native menggunakan Metro sebagai server untuk menjalankan aplikasinya, untuk melakukan debug-nya. Mohon maaf ya, ini terlalu berat. Jadi membutuhkan waktu.
Ya, ini dia tampilan awal aplikasi React Native yang berhasil dibangun. Jadi ini benar-benar aplikasi native code ya. Jadi bukan aplikasi web yang dikonvert menggunakan WebView atau semacamnya. Jadi ini benar-benar pure sebuah aplikasi Android. Tadi juga kita dijelaskan kelebihan React Native ini adalah pada perubahannya, fast refresh. Kita coba melakukan perubahan, sedikit perubahan di sini. Ya, kalau kita lihat inilah struktur dari React Native. Ada folder Android yang di dalamnya berisi library dari Android itu sendiri menggunakan bahasa Java. Kemudian di iOS-nya menggunakan Objective-C. Kita coba lakukan perubahan di file app.js-nya. Kalau kita lihat di sini, mungkin kita akan menghapus header ya. Maka otomatis langsung berubah secara live. Misal kita ingin membuat sebuah teks, kita tinggal masukkan teksnya di sini. Saya sarankan untuk membuat aplikasi React Native ini menggunakan IDE Visual Studio Code ya. Tapi kalau misal teman-teman sudah terlanjur menggunakan Sublime atau lainnya, bahkan Notepad++ nggak masalah. Biasanya yang expert pakainya Notepad++. Halo dunia. Mengapa saya sarankan menggunakan VS Code ini? Karena banyak sekali ekstensi yang nantinya kita butuhkan untuk membuat aplikasi-aplikasi dengan ngoding lebih cepat. Contoh kita hapus ini ya. Saya hanya mengetikkan RNFES, maka langsung tampil ininya. Jadi nggak perlu lagi harus ngetik dari atas ke bawah. Halo dunia, PTRS aja. Ya, taruh di bawah. Misalnya itu misal alignment teksnya, center, font size-nya misal 50, warnanya misal biru. Ya, inilah tutorial atau pengenalan bagaimana membuat aplikasi React Native. Mungkin teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri di official website-nya karena di sana dijelaskan sangat lengkap sekali parameter-parameter atau komponen-komponen yang tersedia di React Native. Mohon maaf apabila saya salah dalam menjelaskan, nanti bisa dikoreksi karena kurangnya waktu ya. Mungkin next time kita nanti bisa ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini ada lanjutan sesinya Mas ya? Insya Allah. Kalau ada kesempatan. Mau ditentukan tanggalnya sekarang atau gimana? Oke, demikian teman-teman sharing dari kita. Sudah sore, sudah waktunya kita akhiri. Kalau nggak ada menyela berarti boleh akan kita tutup. Semoga bermanfaat. Saya berharap ada sharing nanti dari teman-teman yang juga mengembangkan aplikasi mobile apps untuk rumah sakitnya masing-masing. Saya pikir setiap sharing dari ini meskipun sharing sama, tapi beberapa detail-detail kecil itu akan bermanfaat. Mekaten dari kami, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf, saya pamit ya.